Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat-Nya lah pada pagi hari ini kita kembali bisa berkumpul di media Zoom ini melakukan pembelajaran geografi. Jadi masih dalam keadaan daring ya. Tidak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabat beliau, para pengikut beliau hingga yaumil kiamah. Untuk menambah berkah pada kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan dan mengawali kegiatan pada pagi hari ini dengan mengucap Bismillah bersama-sama. Marilah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, untuk menambah keberkahan pada pagi hari ini, silahkan untuk Ketua Kelas Muhammad Maulana Ali Saputra untuk memimpin doanya ya. Silahkan untuk Ananda Putra. Sebelum memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa agar kegiatan hari ini berjalan lancar dan memberikan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal Islam idina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ya. Terima kasih Ananda Putra yang sudah bersedia memimpin doanya ya. Ya, sebelum mulai lagi kita Bapak mau ngecek kehadirannya dulu. Tadi Ahmad Sawiti udah masuk ya, udah. Tadi kenapa Ahmad Sawiti jadi lama itu masuknya jaringan ya? Iya, Pak. Oh, diupdate ya ininya komputernya ya. Iya. Ya. Udah jelas ya suaranya. Oke. Bapak absen dulu. Bapak acak aja ya absennya ya. Dari yang pertama masuk ini. Maisha, hadir? Hadir, Pak. Ya. Azmi Pasha Wulandari? Hadir, Pak. Oke. Natasha Aminah? Hadir, Pak. Oke. Nur Anissa? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Rafi? Hadir, Pak. Oke. Suci Triwulandari? Hadir, Pak. Ya. Putra? Ketua Hadir, kelas Pak. kita ya. Oke. Siti Aminah? Hadir, Pak. Ahmad Sawiti? Hadir, Pak. Melani Pakuita? Hadir, Pak. Ya. Karen? Suaranya Karen? Hadir, Pak. Oh, oke. Nisrina Najla? Hadir, Pak. Oke. Semua hadir ya? Oke, semuanya hadir. Nah, ini kok kayaknya nih pada masih ngantuk ya. Jam berapa malam tadi tidurnya? Pada begadang nih mungkin nih ya. Oke, biar kita lebih semangat lagi, Bapak ini dulu deh, adakan ice breaking dulu kita. Nah, ice breaking ya, kalau kita ice breakingnya tebak lagu, bisa? Oke, bisa, oke ya. Oke. Bapak ada punya gitar, oke, tebak lagu ya, silahkan. Biar pada nggak ngantuk nih. Jadi sebutkan nama penyanyinya atau judul lagunya saja, nggak apa-apa. Ya, kita mulai ya. Saya, Pak. Waduh, langsung. Ini siapa tuh, siapa? Saya, Pak. Siti Aminah. Lagu apa? Sempurna. Oh, bagus. Nama penyanyinya siapa? Andra and the Backbone. Oke, tepuk tangan untuk Siti Aminah. Oke, ya begitu. Nah, udah nggak ngantuk lagi kan? Coba lagi, lagu lagi, satu buah lagi.
Yo, lagu apa? Saya Pak. Ya, apa? The Massive, Jangan Menyerah. Oke, tepuk tangan untuk Nur Anissa. Oke, yang lain mana nih suaranya nih? Lagu terakhir ya. Nanti kita pada nyanyi aja lagi ya. Lagu terakhir. Nih, ini pasti tahu nih ya. Ya, siapa? Saya Pak, Ya, siapa Rapi? Oke, lagu apa Rapi? lagu Peter Pan, Menghapus Jejakmu. Oh, tepuk tangan untuk Rapi. Oke, cukup ya. Biar nggak ngantuk lagi. Itu ice breakingnya ya. Oke. Siapa yang ingat pelajaran minggu lalu? Materinya apa? Siapa? Ayo. Saya Pak. Oke, Nur Anissa lagi. Luar biasa Nur Anissa setelah dengar lagu bersemangat ya. Oke, ya. Apa lagunya? Tentang Lagunya lagi. Apa? Materinya apa? tentang struktur keruangan kota. Oh, bagus. Tentang struktur keruangan kota. Jadi yang minggu lalunya struktur keruangan desa. Jadi sekarang materi sekarang berarti apa? Yang sudah baca-baca bukunya. Ayo siapa? Saya Pak. Ya, Suci. Silakan. Interaksi antara desa dan kota. Oke. Nah, interaksi desa dan kota. Jadi hari ini kita akan membahas interaksi desa dan kota. Untuk menggali pengetahuan kalian tentang materi hari ini, Bapak ada beberapa pertanyaan. Silahkan Bapak ajukan pertanyaan ya. Contoh interaksi desa dan kota itu di lingkungan sekitar kalian. Coba bisa, ada yang bisa berikan contohnya, nanti dikasih hadiah. Ya, oke. Siapa? Saya Pak. Wah, luar biasa. Nur Anissa tidak memberi kesempatan kepada yang lain ya. Silakan Nur Anissa. Salah satu contohnya yaitu transaksi jual beli yang terjadi di pasar terapung yang melibatkan penjual yang berasal dari desa dan pembeli yang berasal dari kota. Oke, jadi itu termasuk apa? Dampak interaksinya positif apa itu negatif? Dampak positif. Oke, jadi yang desanya yang orang jualannya ya. Oke, siapa lagi? Ada lagi satu contoh lagi? Saya Pak. Ya, oke. Banyaknya Fitrina ya, rumah, Pak? oh iya, Ya. banyaknya rumah-rumah seperti di kota Banjarmasin, ada daerah pemukiman nelayan atau pekapuran. Nah, di situ tuh kebanyakan yang tinggal di sana orang desa yang berpindah ke kota dengan tujuan untuk mencari pekerjaan. Ya. Jadi kurangnya keterampilan ya, sehingga modal nekat ya gitu ya, Miss Trina Iya, ya. Pak. Oh, jadi adanya perkampungan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Najla dan Nur Anissa. Oke. Dah ya. Sebelum memulai, Bapak mengingatkan kembali, walaupun kita pandemi ini udah mulai mereda ya, tetap jaga protokol kesehatannya. Jangan sampai keluar rumah nggak pakai masker, datang dari luar nggak cuci tangan. Jadi harus dipatuhi protokol kesehatannya ya. Walaupun kita udah vaksin kedua semua ya di sini ya, udah vaksin kedua. Oke. Untuk menambah materi kita kan ini tadi interaksi desa dan kota. Coba deh ganti backgroundnya yang berhubungan dengan interaksi desa dan kota ya. Ya silakan. Kemarin kan Bapak sudah suruh. Ya oke, silakan. Bapak juga cari ya. Coba diganti dulu. Oke. Bapak mengganti sesuai permintaan Nur Anissa tadi ya, Pasar Terapung ya. Karena hari ini Nur Anissa kayaknya sangat bersemangat sekali. Mana nih semangatnya yang lain nih? Udah dinyanyikan lagu dan lain-lain ya. Semangat ya. Oke. Semangat. Silakan di sini Bapak share dulu ya materi kita hari ini. Oke. Udah kelihatan anak-anak? Sudah Pak. Oke. Kelihatan Pak. Kita mulai ya. Pola interaksi desa dan kota. Sebelum itu, Bapak kasih tujuan pembelajarannya dulu. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah melalui model pembelajaran problem based learning.
pendekatan scientific learning, dan sifat peserta didik mampu dengan sangat baik menganalisis interaksi desa dan kota bagi perencanaan pembangunan di sekitar wilayah tempat tinggal sendiri. Jadi kalian setelah mempelajari ini tujuannya agar jadi kalian tahu gitu perkembangan perencanaan pembangunan, dampak interaksinya bagi daerah kita sendiri. Nggak usah jauh-jauh kita belajarnya ya. Daerah kita sendiri contohnya nanti ada di pembahasan LKPD dan di video nanti. Oke, lanjut. Bapak jelaskan lagi. Nah, manfaat pembelajaran. Jadi kalian harus tahu manfaatnya ya. Harus tahu manfaat pembelajarannya. Peserta didik memiliki pengetahuan tentang interaksi desa kota di lingkungan sekitar serta mengetahui informasi perencanaan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan. Oh, ternyata kita hari ini membahas interaksi desa dan kota bagi perencanaan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan. Kebetulan kita ada di mana kita? Kita di Kalimantan. Berarti pas ya kita ya bahas ini ya. Nah, ini adalah motivasi. Jadi Bapak kasih motivasi dulu untuk hari ini ya. Pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar, tapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan. Itu dari Sakuntala Devi. Nah, jadi maksudnya di sini, jadi kalian tuh sekolah itu bukan berarti yang penting dapat ijazah, yang penting ilmunya ya terserah lah, yang penting ijazah juga yang berguna. Bukan seperti itu, tapi menyerap ilmunya nanti untuk kalian hidup bermasyarakat, hidup nanti setelah lulus sekolah di sini, jadi ilmunya harus dipakai, jangan hanya ijazahnya aja ya. Nah itu motivasinya. Jadi jangan hanya sekolah itu cuman turun ke sekolah ya udah, tapi ilmunya tidak diterapkan. Oke lanjut ya. Kompetensi dasar sama dengan materi, masih sama kita di KD-nya, menganalisis struktur keuangan desa dan kota, interaksi desa dan kota serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan. Tunggu. Oke. Ini membuat makalah nanti itu terakhir ya, tugas terakhir. Tapi hari ini kita membuat contoh peta 3 dimensi melalui Google Earth. Nanti harus ada yang bisa ya, nanti diaplikasikan. Kemudian indikatornya. Nah, hari ini berarti kalian harus tercapai ini indikatornya adalah mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota. Yang kedua, menganalisis video tentang perencanaan pembangunan ibu kota baru. Oh, berarti kita harus menganalisis video itu nanti ya. Jadi harus diperhatikan nanti videonya ya. Keterampilannya menyajikan hasil analisis nanti di Google Slide. Jadi LKPD-nya dituangkan di Google Slide-nya ya. Oke. Kemudian mengaplikasikan penggunaan Google Earth tadi dengan menentukan jarak calon ibu kotanya ke pusat kota. Nah, nanti ada di sana di aplikasi Google Earth itu ya, nanti dicontohkan, digambarkan oleh kalian nanti. Harus bisa ya. Nah, oke, kita masuk. Ini adalah stimulusnya. Awalnya. Oke. Coba ini gambar apa? Pasar terapung. Pasar terapung. Ini apa Jualan. lagi? Orang jual beli. Jual beli. Ada lagi? Yang lain? Mana nih suaranya kok? Transaksi tadi jual udah? beli desa dan kota. Oh, bagus. Ini yang disebutkan oleh Ananda Nurhanisa tadi ya. Ini ada transaksi jual beli. Ini berarti termasuk interaksi juga. Nah, jadi yang jualan itu apa? Orang Desa. Orang desa. Yang membeli orang Kota. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini gambar kedua. Coba analisis dulu fotonya. Ini apa sih? Foto apa sih? Ada yang bisa? Kok ada bata, ada mobil? Mobil. Ya, memang ada mobil. Yang bisa menjelaskan ini fotonya kenapa ada bata, ada mobil di sampingnya? Ayo coba. Desa sebagai pemasok bahan utama pembuatan rumah di kota. Bagus. Itu Ananda Mbak Suci ya? Pak. Oh, bagus. Tepuk tangan untuk Ananda Suci dulu. Oke, bagus. Ini jadi desa itu yang bikin batanya ya.
Jadi kota mengambil bahan batanya dari desa. Oke, lanjut ya. Nah, ini lagi. Gambar apa ini? Ayo, bisa menganalisis apa? Coba jelaskan. Siapa yang bisa? Yuk. Lahan. Penebangan lahan. Ya. Luasan lahan. Oke, yang lain? Ada lagi? Jelaskan. Oke, tadi kayaknya Nisrina ya mau jelaskan ya. Oke, silakan. Atau Suci, terserah. Oke, ayo. Lahan. Itu gambar apa? Oke, yuk. Penebangan pohon liar. Ya, penebangan pohon. Untuk apa itu? Untuk perluasan lahan. Perluasan lahan. Oke, ada lagi yang lain? Suci? Atau yang lain? Oke. Ranisa? Oh, jadi itu adalah perluasan lahan. Itu merupakan dampak negatif bagi penduduk di sekitar. Yalah, ekosistemnya juga terganggu gara-gara perluasan lahan. Itu termasuk interaksi desa dan kota yang berdampak negatif. Oke. Nah, kita masuk ke langkah-langkah dulu, langkah-langkah pembelajaran. Kita membuat hipotesa ya, yang tadi ya, stimulus tadi tentang materi yang akan kita bahas hari ini. Kemudian pembahasan materi habis ini, materi tentang interaksi desa dan kota. Baru setelah selesai materi, kita akan pembagian LKPD ke peserta didik ke kalian ya. Nanti di classroom nanti Bapak kasih. Membagi kelompok diskusi, menganalisis video yang berhubungan dengan pengerjaan LKPD. Kemudian presentasi, kalian harus presentasi nanti ya secara berkelompok tentang pengerjaan LKPD. Kemudian evaluasi, kita menggunakan kuisis. Nah, kemudian kegiatan refleksi dan penutup. Oke, kita mulai pengertian interaksi desa dan kota. Ini ada foto apa? Ayo. Mudik. Pulang kampung. Pulang kampung, bagus. Apa lagi? Ayo. Iya. Ini adalah pengertian interaksi desa dan kota. Adalah hubungan saling mempengaruhi antara wilayah desa dengan wilayah kota yang apa? Ayo, kok nggak ada suaranya nih? Ayo, wah, lagi ini ya, Mas perlu bernyanyi lagi nih kayaknya nih biar suasananya ini. Ayo, yang menghasilkan dampak untuk kedua wilayah tersebut ya. Jadi interaksi itu adalah hubungan saling mempengaruhi antara wilayah desa dengan wilayah kota. Oke, lanjut ya. Faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota. Ini faktor-faktornya. Coba lihat, ini gambar apa? Ayo, gambar apa Lalu ini? lintas. Lalu lintas. Kemacetan. Infrastruktur umum. Lagi. Bangunan Layanan gedung-gedung. masyarakat. Gedung-gedung. Penggambaran kota. Iya. Ya, traffic jamnya apa artinya? Macet. Iya, jadi itu adalah gambaran kota. Nah, itu faktornya yang mempengaruhi interaksi. Nah, itu ada sudah ada gedung-gedung yang tinggi. Nah, itu bisa termasuk faktor pendorong atau penarik. Nah, fasilitas umumnya, kemudian juga kemacetan itu termasuk faktor pendorong atau penarik juga. Coba di sini lagi. Nah, ini ada orang apa? Pendorong. Nah, faktor Pendorong. Oke. Faktor pendorong adalah polusi, kemacetan, kriminal, tidak ada ruang terbuka hijau sehingga penduduk tidak nyaman. Ada lagi, harga tanah mahal, pajak tinggi dan jumlah penduduk banyak. Itu yang mendorong warga kota untuk apa? Pindah ke Pindah ke desa. Bagus. Lagi, ini gambar mall. Adanya fasilitas umum untuk olahraga, hiburan, seni budaya yang dapat dikunjungi penduduk. Oke, ini adalah faktor apa? Penarik. Bagus, faktor penariknya. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada gambar dua orang.
Berarti ada 2 orang. Hubungan berpengaruh antara 2 gejala atau lebih dalam satu wilayah. Jadi cuman ada 2 orang aja, ya, 2 orang. Nah, itu disebut dengan apa? Relationship. Diingat ya, nanti ada di evaluasinya. Kemudian yang selanjutnya, nah ini ada orang, 2 orang, 3 orang, dan 1 wilayah. Berarti apa ini? Hubungan antara 2 gejala dan komponen 2 individu atau lebih yang menimbulkan pengaruh. Pengaruhnya apa ini? Pengaruhnya ada apa tadi? Ada, ayo. Jual beli. Nah, bagus. Ada jual beli ya. Itu adalah disebut dengan interrelation. Interrelation. Oke, ini gambar apa? Nah, itu diedit saja ya. Itu ada orang mudik. Berarti apa ini? Ini adalah kontak atau hubungan antara 2 wilayah yang lebih atau dapat menimbulkan gejala. Gejala apa? Masalah hidup. Nah, oke, itu disebut dengan interaction. Oke, lanjut ya. Ini gambar apa aja? Coba lihat. Pasar. Lagi? Mobil pengangkut hasil kebun. Bagus. Nah, itu adalah bertemunya beberapa unsur yang saling mengisi sehingga dapat dicapai suatu keserasian dan kelengkapan. Jadi, yang tadi disebutkan oleh siapa tadi ya? Yang pemasok. Nah, tadi kan bata ini adalah sayur-sayuran dibawa ke kota untuk diperdagangkan. Nah, itu integration. Nah, wujud interaksi keuangan desa kota dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu ada gambar orang bawa sayur. Nah, itu adalah wujudnya. Wujudnya maksudnya interaksinya dalam kehidupan sehari-hari. Itu dari desa dibawa ke Kota. pergerakan barang hasil pertanian dari desa ke Kota. lanjut ya. Wujud interaksi lagi ini ke ruangan desa. Jadi tadi dari desa ke kota. Sekarang ini dari apa? Ayo. Dari kota ke desa. Apa itu? Ke desa. Yang kalian analisis gambarnya. Ada alat untuk pajakan. Pemberian bantuan. Oh, bagus. Jadi itu untuk pemberian bantuan ke desa. Biar ini ada dampak positifnya, juga ada dampak negatif. Nah, pergerakan gagasan dan informasi terutama dari kota ke desa. Dampak negatifnya apa? Kalau ini kan positifnya kita lebih mudah, waktu lebih berguna gitu, tidak lama membajak sawahnya. Tapi dampak negatifnya apa? Dampak Polusi udara. negatif. Tenaga kerja. Apa? Bahkan polusi. Polusi. Berkurangnya tenaga kerja. Oke, bagus, berkurangnya tenaga kerja di desa karena sudah tidak terpakai lagi ya, tidak terpakai lagi. Oke. Karena ada alat tadi. Oke, ini lagi wujudnya lagi. Ini ada gambar apa itu? Ada yang arah ke kota, ada yang ke desa. Itu aktivitas. Aktivitas apa? Yo. Perpindahan penduduk. Perpindahan Penduduk. ya bisa disebut dengan urbanisasi ya. Tapi ini pergerakan manusia baik dalam bentuk bekerja, rekreasi, menuntut ilmu, ataupun keperluan lainnya. Jadi orang desa itu cenderung, saya mau kuliah ke kota gitu kan. Tapi ada juga orang kota yang jenuh, udah waduh banyak polusi, banyak kemacetan, saya ingin beli rumah di desa aja untuk menenangkan diri. Jadi ada faktor penarik dan kembali lagi dan pendorong. Nah, ini dampak interaksi bagi desa dulu. Coba lihat. Ini dampak apa dulu? Negatif apa positif? Positif. Positif. Bagus. Positif, dampak positif bagi desa. Produktivitas desa semakin meningkat. Nah, karena ada bantuan apa tadi? Bantuan apa? Ayo. Bantuan. Nah, bantuan alat ya, traktor. Nah, kemudian mengubah budaya desa. Budayanya yang dulunya menggunakan apa dulunya sebelum pakai traktor? Kerbau. Bagus, kerbau. Oke. Jumlah guru dan sekolah sudah banyak terdapat di desa.
Jadi banyak pembangunan sektor pendidikan ini ya, sektor pendidikan. Kemudian lanjutnya dengan peningkatan kegiatan wira swasta yang menghasilkan produk yang berkualitas. Lanjut, ini dampak interaksi bagi desa, ini dampak apa? Negatif. Itu tadi yang seperti foto di depan tadi ya. Perubahan tata guna lahan di pedesaan. Pola hidup masyarakat kota cenderung mengubah masyarakat desa karena ya yang dulu berpakaiannya tertutup gara-gara di kota karena budayanya sehingga membawa dampak negatif. Nah, selanjutnya modernisasi kota telah melunturkan orientasi pertanian. Ya tadi, nah, yang tadi ada alat-alat yang tadi ya. Pengurangan tenaga produktif ya seperti kata Natasha tadi itu ya. Sehingga para pekerja yang hanya bisa bertani dengan ada alat itu ya nggak ada keahlian apa-apa gitu kan. Jadi pengangguran jadinya. Oke, itu dampak negatif. Kemudian ini dampak interaksi bagi kota dulu. Ini dampak apa? Positif apa negatif? Positif. Analisis dulu fotonya. Foto apa ini? Yo, ini di mana ini? Di pasar. Pasar. Oke, kembali lagi itu orang desa memasok apa? Sayur, bahan utama. Kebutuhan pertanian. Tercukupi kebutuhan bahan pangan bagi penduduk perkotaan yang sebagian besar berasal dari daerah pedesaan seperti sayuran, buah-buahan, beras dan lain. Dan lanjut, produk-produk yang dihasilkan di daerah perkotaan bisa dipasarkan hingga ke pelosok desa sehingga keuntungan yang diperoleh lebih besar. Oke. Ini dampak interaksi bagi kota. Nah, ini pasti sudah kelihatan ya. Dampak apa ini? Negatif. Oke, ini seperti contoh kita tadi yang pertama menggali pengetahuan tentang materi ini itu dari Ananda Nisrina ya. Ini dampak negatif, itu adanya penduduk desa yang datang ke kota tanpa keahlian menimbulkan permasalahan baru, modal nekat. Nah, modal nekat ya. Nilai lahan di kota mahal, warga yang tidak mampu terpaksa menggunakan lahan yang tidak layak huni. Ini masih mending fotonya seperti ini. Bapak nggak nampilin yang tidur di bawah jembatan, banyak kan? Tidak ada rumah gitu. Nah, ini adalah dampak perencanaan lagi bagi dampak perencanaan pembangunan kota terhadap masyarakat desa dan kota. Jadi ada dampak yang pertama, ingat ya, ini nanti aspek fisiknya apa? Penggunaan lahan. Yang kedua itu adalah lingkungan hidupnya. Nah, bisa jadi dampak negatif, bisa jadi dampak positifnya. Aspek sosial. Sosialnya penduduknya, kemudian tenaga kerja, dan masalah sosial. Kemudian aspek ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi. Itu dampak perencanaan. Ingat ya, perencanaan pembangunan kota. Contohnya, di dalam ketiga aspek ini nanti ada kita tuangkan di video itu. Sama halnya kita akan mengerjakan LKPD-nya. Oke. Kita lanjut ya. Sampai sini ada pertanyaan, anak-anak? Tidak ada, Pak. Oke, tidak ada, kita untuk mempersingkat waktu ya. Nanti videonya cukup lama ini, sekitar 7 menit ya. Nah, jadi ini pembagian LKPD. Silahkan kalian buka classroom-nya. Kalian buka classroom-nya. Nah, di situ nanti ada LKPD-nya. Nah, coba Bapak ini dulu ya, tampilkan LKPD-nya. Tunggu, habis ini dulu. Coba kalian catat pembagian kelompok. Nah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Di mana? Saya berada di kelompok 1. Oh, kelompok 2 berarti saya ini teman-teman saya. Ya, sudah dicatat ya? Sudah? Sudah, Pak. Ya, oke. Sudah, Pak. Sebelum memutar video, ini pemutaran video ya. Bapak jelaskan sedikit tentang LKPD-nya. Tunggu. Oke. Bapak jelaskan ya. Bentar ya. LKPD.
Nah, udah kelihatan anak-anak? Sudah, Pak. Ya, Pak. Oke ya, kelihatan ya. Tuh. Nah. Jadi LKPD 3 ini nanti kalian nanti ini dikerjakan setelah selesai nanti setelah di akhir nanti kirim ke email Bapak ya. Ini untuk penilaian akhirnya nanti. Tapi untuk pengerjaannya nanti kalian kerjakannya di Google Slide saja biar lebih mudah. Biar lebih mudah untuk presentasinya. Nah, jadi di sini menganalisis video tentang interaksi desa kota, tentang pemerataan pembangunan di Kalimantan. Nah, ini jadi berdasarkan video itu nanti kalian menganalisis pantaskah ibu kota baru dibangun di Kecamatan Samboja dan Kecamatan Sepaku. Kalau pantas berikan alasannya dan kalau tidak pantas juga berikan alasannya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, berdasarkan analisis video tadi, apa dampak positif dan dampak negatifnya bagi perencanaan pembangunan ibu kota baru tadi ya. Silakan, ininya nanti. Nah, ini yang ketiga, tugas ketiga ini mempraktikkan cara menghitung jarak dari calon ibu kota baru ke pusat kota ibu kota provinsi Kalimantan Timur Samarinda ya. Jadi ditarik garis lurus nanti. Nanti tuliskan berapa kilometernya. Kemudian masukkan fotonya ya, masukkan foto kayak seperti biasa pertemuan yang pertama, yang kedua sudah ahli kayaknya, bukan. Tapi hari ini Bapak minta petanya 3 dimensi ya, harus bisa ya, kemarin sudah diajari. Jadi setelah itu dianalisis lagi fotonya, dianalisis lagi ini apakah memang dari kedua kecamatan itu yang mana menurut kalian yang pantas, berikan alasannya. Oke itu ya, oke silahkan. Kita putar video dulu. Oke, sudah sambil di ini ya, Google Slide-nya ya. Sambil dicatat informasinya ya. Oke. Semangat dulu deh. Ini pada ngantuk lagi ya. Oke, mana suaranya? Suaranya dulu, suaranya. Jangan sampai Semangat. Semangat. Pak. Ya. Oke, masih pagi kok pada ini ya. Oke. Silahkan simak videonya ya. Nah, sambil disimak videonya. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Pak. Oke. Bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat datang di Oda Etam. Katanya, calon kuat ibu kota negara baru ada di sini. Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Nah, jadi ada 2 ya, Kecamatan Samboja dan Sepaku. Jadi perhatikan lagi. Sebagian besar wilayah ini masih berupa hutan, yakni hutan lindung dengan segala keanekaragaman hayatinya, ataupun hutan produksi dengan segala aktivitasnya. Wilayah ini hampir 3 kali lipat dari luas Jakarta. Meski wacana perpindahan ibu kota telah ada sejak lama, namun sudah tepatkah pemilihan wilayahnya? Dan bagaimana dengan nasib Kalimantan yang dikenal sebagai paru-paru dunia? Ini jalur menuju kawasan ibu kota baru,
Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Meski jalan provinsi namun hanya sedikit yang beraspal mulus. Kendaraan yang melintas harus ekstra hati-hati karena jalanan berlubang dan penuh debu. Jalan ini lebih sering dilintasi truk besar bermuatan minyak dan kelapa sawit. Sejak tahun 1975, Sepaku menjadi wilayah transmigrasi. Sampai sekarang, warga asal Pulau Jawa dan Sulawesi hidup berdampingan. Mereka rata-rata menjadi petani. Pintu gerbang utama menuju kawasan ini melalui pelabuhan Benua Taka di Kecamatan Penajam yang merupakan pusat pemerintahan Kabupaten PPU. Nah, tadi itu Sepaku ya. Kemudian Berikutnya adalah Samboja. Samboja yang berada di Kutai Kartanegara. Tak jauh berbeda dengan Sepaku, 75% jalan di wilayah ini belum beraspal. Samboja memiliki kelebihan dibanding Sepaku, yakni akses bandara yang lebih cepat. Jarak Samboja menuju Bandara Sepinggang Balikpapan hanya 42,5 km. Sementara jarak menuju Bandara Pranoto di Samarinda 101 km, namun dengan akses jalan yang lebih bagus. Daerah ini juga dilalui jalan tol Balikpapan Samarinda. Diperkirakan di Samboja inilah posisi pusat pemerintahan ibu kota baru. Secara bertahap akan dibangun istana negara dan kantor lembaga eksekutif, gedung DPR MPR, hingga bangunan strategis TNI Polri. Selain terletak tepat di tengah Indonesia dan diyakini minim dari ancaman bencana, Samboja dan Sepaku berada dekat kota berkembang, yakni Balikpapan dan Samarinda. Namun, keputusan untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan itu diprotes sejumlah pemerhati lingkungan. Nah, jadi keputusan Presiden itu ada pro kontranya. Jadi coba disimak, dianalisis ya, yang pro dan kontranya. Dari sisi lingkungan hidup, LSM khawatir pembukaan lahan untuk ibu kota akan merusak hutan lindung. Belum lagi masalah lahan tambang yang mengepung wilayah ibu kota baru itu. Namun pemerintah menegaskan pembangunan ibu kota tidak akan merusak hutan lindung. Pemerintah mencanangkan konsep Forest City dengan penerapan ruang terbuka hijau minimal 50% dari total luas area. Kalau melihat dampak dari perpindahan ibu kota, tidak bisa melihat hanya dampak pada setahun 2 tahun pertama, ya. Dampak harus dilihat ada jangka pendek, menengah, panjang. Nah, kalau melihat pengalaman di Brasilia misalkan, ketika dipindah pertama kali mungkin kelihatannya tidak ada dampak karena penduduknya cuma 130.000 pada tahun 60 ketika pindah. Tapi tahun 2019, kota itu sudah menjadi kota ketiga terbesar, pusat ekonomi di wilayah Amazon, pedalaman Brasil, dan penduduknya sudah 4,5 juta. Jadi otomatis makin panjang umur kota tersebut, dampak ekonominya makin lama makin besar. Pemindahan ibu kota ini diperkirakan menelan biaya hingga 466 triliun rupiah. Luar biasa ya, 466 triliun. Pernah lihat duitnya segini? Nggak pernah ya. Namun hanya 19,2% saja yang dibiayai oleh APBN. Nah, jadi APBN cuma 19,2%. Sisanya menggunakan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha serta swasta. Jadi minta bantuan perusahaan swasta juga. Nah, ini pro kontra dari masyarakat sekitar. Bagi warga pesisir Samboja, pemindahan ibu kota ke kampung halaman mereka tak hanya menjadi harapan perbaikan hidup, tapi juga menyimpan bayang-bayang ancaman. Mulai dari penggusuran hingga persoalan keamanan dan kriminalitas. Ini pendapatnya. Kayaknya nggak senang. Nggak senang lah banyak isu-isu begini. Apabila ada ibu kota kan ada pembongkaran. Kita ini yang orang kecil kan bisa di... Nggak senang ya, tapi ibunya banyak kalung cincin ya. Saya gagal fokus juga ke situ. Apa gitu loh, digusur kah, di apa kah. Ya tapi kayaknya kerusuhan di mana-mana deh. Kita kan lihat dari ibu kota.
nonton di TV kalau ada kerusuhan apa mesti di tempat istana kan. Mungkin takut kerusuhan nanti ini kalung-kalung sama Hilang. ini. Ya. Ya. Namun, ini bagi yang sebagian ada warga yang juga lainnya, yang status yang ibu kota suka diharapkan gitu. bisa mengubah nasib mereka, Ubah nasib. terutama terkait akses pendidikan yang layak dan murah. Oke. Kalau saya sih bagus kalau pindah di sini. Kenapa tuh? Hah? Kenapa? Oh, bagus karena anak-anak seperti ini nanti dia mau sekolah ini yang tinggi, siapa tahu dia bisa berjabat. Oh iya, pasti senang. Senang dia ya. Karenanya, pemerintah diminta untuk lebih detail mengkaji segala dampak yang mungkin timbul. Bukan hanya dalam 5 atau 10 tahun mendatang, namun puluhan tahun ke depan. Agar tak sekedar memindahkan kejamnya ibu kota ke lokasi baru. Oke, ya. Udah, silahkan. Udah disimak ya sambil dikumpulkan informasinya ya. Bapak stop share dulu ya. Gimana? Bapak dengar suaranya dulu. Nih jangan-jangan ada yang tidur lagi nih tadi ya. Lihat ibu-ibu yang banyak kalungnya tadi gimana? Luar biasa ya. Oke, kita lanjut. Bapak bagi dulu ya kelompoknya di breakout room-nya. Silahkan join ya untuk berdiskusi. LKPD-nya udah di-download di Classroom kan? Udah, Pak. Oke. Tapi ingat pengerjaannya di Google Slide ya. Iya, Pak. Itu untuk dikumpulkan di email Bapak nanti terakhir. Oke, kita masukkan ya. Silahkan. Oke, masuk, join. Join, oke. Oke. Apa kabar kelompok 1? Baik, Pak. Baik ya. Tolong dikerjakan ya. Dikerjakan, didiskusikan sama-sama ya. Siapa yang nulis, siapa yang membawa ininya. Oke. Lanjut. Bapak beralih ke kelompok ini ya. Ke kelompok sebelah ya. Oke. Baik, Pak. Aminah. Oke. Gimana? Ada kesulitan? Aman, Pak. Aman ya, Pak. Nah, sambil ini ya, dibagi Ya, tugas. Pak. Karena waktunya tidak lama ini ya. Iya, Pak. Mungkin yang mengerjakan satu, siapa yang ngetik siapa. Oke. Oke ya. Anissa sudah kah? Belum. Nih, Anissa ngetik yang positif. Bapak ke kelompok sebelah lagi ya. Dua-duanya, Sa. Pak. Anu akan sajur, Sa. Apa kabar? Gimana? Baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Kesulitan? Ada yang kesulitan? Tidak ada, Pak. Sangat mudah, Pak. Iya. Wih. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Oke. Bapak kasih waktu 5 menit lagi ya. Siap, Pak. Ya, Bapak kasih waktu 5 menit lagi ya. Oke, Bapak ke sebelah dulu. Sudah nggak, Pi? Ngetik. Reda. Belum. Gimana? Ada kesulitan nggak ada? Bapak ke sebelah dulu ya. Iya, Pak. Struktur penunjang ibu kota menyebabkan Oke, lahan ya. Bapak ke sebelah dulu. Waktunya. menyebabkan lahan-lahan Ya. hutan di sana. Oke. Lahan-lahan Lahan-lahan. hutan di sana menjadi berkurang.
sehingga mengganggu Oke, ekosistem 2 menit lagi ya. 3 makhluk menit, hidup 3 di menit. sana. Bapak ke sebelah dulu ya. Iya, Bapak. Mantap, katakan. Gimana? Nah. 2 kali lipat. Oke. Saya cek dulu pengerjaannya. Ini di kelompok 1 ya. 3, Pak. Kelompok 3, Pak. 3, Pak. 3 ya. Oh, kelompok 3. Mana kelompok 3? Oh, ini. Sambil lihat ininya. Sambil lihat itunya. Jangan abut, ay. 3 ya. Oh, ini. Ya. Yang screenshot bujurnya lah, Pak. Yang slide 7. Benar. Oke, mantap. Sudah ya. Sudah selesai. Nanti praktekkan ya, kelompok 3 ya. Ya, Tinggi, Pak. Ya, Pak. Oke, Bapak kembali. Siap. Sudah selesai ya semuanya? Sudah, Pak. Pak Irfan kemana? Pak Irfan kemana? Bapak itu temute. Pak ke-mute. Oh ya, Bapak tadi ngecek di ruangan apabila mungkin ada yang ketinggalan gimana gitu ya. Oke, silahkan untuk kelompok 1 dulu. Jadi teknisnya tadi kan ada 3 pertanyaan ya. Jadi kelompok 1 presentasikan nanti boleh dilemparkan ke kelompok yang lain. Ada yang dibahas. Silahkan kelompok 1 untuk presentasi. Saya screen dulu Google Slide-nya. Silahkan. Ya, waktunya cuma 5 menit 1 kelompok ya. Ya. Untuk 1 kelompok 1 pertanyaan saja. Ya, silahkan dibacakan pertanyaannya dulu. Silahkan. Siapa yang bacakan? Ayo. Berdasarkan video yang sudah kalian simak, menurut analisis kalian, pantaskah ibu kota baru dibangun di Kecamatan Samboja dan Kecamatan Sepaku? Kalau pantas, berikan alasannya, dan kalau tidak pantas, juga berikan alasannya. Oke. Jawabannya? Oke. Menurut pendapat kami, Kecamatan Samboja dan Pasar Utara itu cukup pantas menjadi ibu kota baru di Indonesia. Karena dari segi lokasi di Kalimantan Timur sangat strategis, tepat di tengah-tengah Indonesia, dan infrastruktur juga sudah memadai. Rawan terjadinya bencana seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan kebakaran. Sudah saatnya ibu kota pindah ke wilayah baru, tidak seperti Jakarta yang sekarang, sering terjadi banjir. Wilayah kecil tidak menampung penduduk yang semakin tahun bertambah. Kenapa tidak di Pulau Jawa saja atau Sulawesi ataupun Sumatera? Karena di sana masih rawan terjadi bencana. Oke, jadi itu tunggu, tetap aja di situ. Jadi biar teman yang lain baca. Terima kasih Ananda Rapi ya. Sudah itu jawaban dari kelompok 1. Ada yang mau menanggapi jawaban yang kelompok 1 siapa? Ayo. Saya, Pak. Dari kelompok mana? Dari kelompok 3. Oh, oke, silakan. Ayo, semangat. Saya Siti Aminah dari kelompok 3. Oke. Berdasarkan jawaban dari kalian tadi, kami setuju saja kalau Kalimantan Timur memang pantas untuk dijadikan ibu kota. Oh, sama. Dari segi lokasi dan infrastrukturnya. Tapi, memindah ibu kota itu perlu waktu yang lama dan biaya yang sangat banyak pastinya.
Nah, coba kalian jelaskan bagaimana negara kita bisa membangun infrastruktur untuk ibu kota baru, sedangkan hutang negara Benar. kita saja sudah sangat banyak. Oh, luar Jelaskan menurut Luar analisis biasa kalian ya. pertanyaannya ya. Bawa-bawa hutang skala ini ya. Luar biasa. Ya, jadi Indonesia itu banyak hutangnya katanya. Oke, bisa menjawab, menanggapi siapa? Kelompok 1? Mempertahankan Saya, Pak. jawaban siapa? Oh ya, Azmi, silakan. Ananda Azmi. Mohon izin menjawab. Iya, Saya Bang. Azmi dari kelompok 1 menanggapi pertanyaan dari kelompok 3. Saya pernah melihat di televisi Bapak Presiden kita menyampaikan bahwa perkiraan biaya memang tidak sedikit, sekitar 446 triliun untuk pembangunan ibu kota ini. 19%-nya berasal dari APBN, kemudian ada kerjasama pengelolaan aset dari ibu kota lama Jakarta dengan ibu kota baru nantinya. Itu pernah saya dengar. Kalau masalah utang negara itu saya juga mengetahui sangat banyak sekali. Akan tetapi menurut kami dampak dari pembangunan ibu kota tidak bisa dilihat dalam waktu singkat. Perlu proses, ada jangka pendek, menengah hingga jangka panjang baru terlihat. Jadi memang butuh proses. Terima kasih, mungkin itu yang bisa kami analisis dari pertanyaan kalian tadi. Terima kasih Ananda, luar biasa ya. Sering nonton TV ya? Itu ya. Oh, rupanya sering nonton TV nih, makanya sampai dilihat gitu kan. Bagus kalau nonton TV-nya yang bermanfaat untuk pendidikan ya. Gimana jawabannya? Ada yang kelompok lain yang mau menanggapi juga atau gimana? Kalau sudah oke, mantap ya. Jadi Bapak cuma menambahkan sini sedikit. Jadi kalian memang setuju, tapi masalah hutang tadi ya. Jadi pemerintah itu tidak merencanakan itu tidak betul, benar sekali kata Azmi, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Oke, itu tidak instan ya, tidak instan. Jadi perlu proses. Oke, cukup untuk kelompok 1 untuk bersingkat ya. Untuk silakan ditutup dulu. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, bagus. Kemudian kelompok 2 dulu. Kelompok 2 lagi. Kelompok 2. Silakan share screen. Sudah saya Bapak jadikan kaos ya tadi ya. Oke, silakan presentasikan dulu. Wih, keren ininya ya, kayak di luar angkasa ya. Ya, pertanyaannya dulu dibaca. Siapa yang baca? Pertanyaan kedua tadi yang satu udah ya, kita yang kedua aja ya. Jadi berbagi biar waktunya tercukupi. Oke, silakan bacakan. Siapa? Saya, Pak. Oke, Ananda Suci silakan. Pertanyaan kedua, berdasarkan analisis video tadi, apa dampak positif dan negatif dari interaksi desa kota bagi perencanaan pembangunan ibu kota baru tersebut? Iya. Silakan. Jawab. Dari jawaban kami, dampak positifnya yaitu dengan pembangunan ibu kota baru, wilayah kecamatan yang dulunya terbelakang menjadi lebih maju dengan perkembangan ibu kota baru. Yang pastinya pendidikan, fasilitas, kesehatan, dan kegiatan ekonomi pasti semakin baik. Adapun dampak negatifnya, pembangunan infrastruktur penunjang ibu kota menyebabkan lahan-lahan hutan di sana menjadi berkurang, sehingga mengganggu sistem makhluk hidup di sana. Sebagian masyarakat di sana juga khawatir akan penggusuran yang membuat aktivitas sehari-hari mereka terganggu dan tidak menutup kemungkinan masyarakat asli di sana menjadi tergusur. Dampak negatif lainnya juga masuknya budaya-budaya asing dari kota membawa pengaruh buruk. Oh iya. Itu saja, Pak. Budaya-budaya yang ini ya, dampak negatifnya. Karena dulu di desa, kata Bapak tadi ya, berpakaiannya ya kan, berpakaiannya kan apa namanya, ngikutin tren-tren sekarang yang kayak Korea gitu ya. Pasti ketahuan nih Korea ini ahli Korea semua nih anak-anak Bapak ini ya. Ya, jadi itu positif dan negatif. Oke, bagus sekali jawabannya. Ada yang mau menanggapi jawabannya atau gimana atau nambahkan? Ayo. Saya, Pak. Siapa? Oh, dari kelompok 1 ya, Maisha ya. Oke. Ananda Maisha silakan. Mau bertanya atau gimana? Mau bertanya ke kelompok 2. Menurut kalian, dampak positif dan negatif untuk kota Jakarta bagaimana? Tadi kan kita cuma menganalisis dampak positif dan negatif dari calon ibu kota baru. Nah, sekarang coba jelaskan menurut analisis kalian dampak buat kota Jakarta seandainya benar terjadi pemindahan ibu kota nantinya. Bagus sekali ya pertanyaannya. Ayo,
Gimana? Ada yang mau menanggapi? Saya, Pak. Oke, silakan. Mohon izin menjawab. Saya Nisrina dari kelompok 2 ingin menanggapi pertanyaan Maisha dari kelompok 1. Untuk yang pertama, saya ingin membahas dampak positifnya dulu bagi kota Jakarta. Dengan berkurangnya populasi, penduduk, serta aktivitas pemerintahan di pusat kota Jakarta, maka dampaknya polusi udara dan kemacetan yang biasanya hampir terjadi setiap hari di ibu kota ini semakin berkurang. Nah, kemudian dampak negatifnya sebenarnya lumayan banyak. Tapi yang saya ambil hari ini dari aspek ekonominya dulu. Pastilah dari segi ekonominya pastilah mengalami penurunan karena yang namanya ibu kota pastinya selalu menjadi tujuan utama para pengusaha untuk mengembangkan usahanya. Di sana juga sudah mulai banyak gedung-gedung yang kehilangan fungsinya, padahal letak gedung itu berada di pusat kota. Mungkin itu salah satunya yang bisa saya sampaikan hari ini, walaupun sebenarnya masih banyak lagi. Oke, bagus. Terima kasih untuk Ananda Nisrina. Gimana, Maisha? Jawabannya? Jawabannya puas. Alhamdulillah puas ya. Jadi tadi itu benar sekali. Itu kan kita cuman pertanyaannya dampak negatif dan positifnya dari ibu kota dari Kalimantan Timur. Kemudian dari Jakartanya, seandainya benar terjadi gimana? Benar sekali itu ya. Benar sekali itu dampaknya dari segi perekonomian kata ministrinya tadi pasti mengalami penurunan. Karena namanya ibu kota kan pusat-pusat apa segala itu kan dari pemerintahan, pusat industri di sana. Oke, terima kasih untuk kelompok 2, tepuk tangan lagi. Untuk kelompok 2 silahkan kembalikan lagi. Kita lanjut ke kelompok 3. Masih ada waktu. Nah, diberi kesempatan lagi 5 menit ya. Untuk kelompok 3. Nah, ini kelompok 3 ini untuk menjawab pertanyaan nomor 3. Berarti ini harus mengaplikasikan Google Earth. Oke. Silakan kelompok 3 untuk bersingkat waktu ya. Ayo. Oke, siapa ini ya? Oh, Ahmad Syawiti ya. Oke. Silakan Ahmad Syawiti. Pertanyaannya mempraktikkan ya. Oke. Tadi 3 dimensi ya. Oke. Silakan. Dipraktikkan dulu. Jadi saya akan mempraktikkan cara bekerja menggunakan aplikasi Google Earth dan mentajar lokasinya. Pertama, kan di sini ada kayak gambar foto logo penggaris. Di situ oh, jadi kota Samboja ya. Bentar, ngebak. Ya. Apa itu ngebak? Aduh, kenapa ini? Waduh. Bismillah dulu. Bismillah. Nah, baca bismillah dulu. Ulang dari awal, Bang Wid. Ya, dari awal. Oh ya. Oh ya, sudah. Jadi klik kanan dari logo Sambojanya atau dari tandanya sini. Lurus. Oh, jaraknya ya. Ke mana? Kemana? Oh, Samarinda kan. Oh, Samarinda. Kirain ke Jakarta tadi. Oke. Nah, lalu di sini ada, jadi jaraknya itu 59 km. Ya. Lalu di jadi kan 3 dimensi gimana? Lalu klik 2. Kan 3 dimensi. Oke. Oh, seperti itu ya. Oke. Oke. Seperti itu. Jadi sudah ditempel tadi hasilnya? Sudah, Pak. Oh, itu hasilnya. Oke, jadi jaraknya 59,44 km. Iya, bagus. Nah, jadi itu Kecamatan Samboja. Coba hasil analisis dari peta itu apa? Ke bawah lagi. Nah, setelah mengetahui jarak lokasinya, oh itu jawabannya. Silakan dibacakan. Kelompok 3. Berdasarkan analisis melalui peta digital di Google Earth,
Kecamatan Samboja lokasinya lebih tepat karena dari segi jarak ke pusat kota provinsi, Kaltim, Kota Samarinda, dan Balikpapan. Lebih dekat di sana juga terdapat akses jalan tol ke bandara dan ke pusat kota yang cukup bagus. Luas wilayahnya pun sangat memenuhi kategori menjadi ibu kota baru, yaitu 2 kali lipat kota Jakarta sekarang. Mungkin Kecamatan Samboja lebih tepat menjadi lokasi pembangunan ibu kota baru dibandingkan Kecamatan Sepaku. Oke, terima kasih. Jadi hasil analisis peta tadi kelompok 3 berarti memilih ini ya, Kecamatan Samboja ya, bukan Sepaku ya. Oh, jadi dari akses jalan, tadi di video juga diterangkan kan bahwa Samboja itu sebenarnya paling lebih tepat. Nah, karena ada akses jalan tol. Tapi kalau memang apa? Kalau memang benar dipindah ya, berarti antara 2 itu berarti Samboja. Terima kasih atas partisipasinya kelompok 3. Silahkan kembalikan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, terima kasih Ahmad Sawiti dan yang lainnya. Nah, sangat bagus sekali. Latihan lagi untuk mengaplikasikannya ya. Kita latihan lagi. Oke. Setelah diskusi tadi, presentasi, kemudian kita lanjut untuk menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, siapa yang berani nanti untuk menyimpulkan dari awal sampai akhir? Ayo, ada yang mau sudah yang catat? Saya, Pak. Oh iya, silakan Karen. Jadi kesimpulannya, interaksi desa kota adalah hubungan saling pengaruhi antara wilayah desa dengan wilayah kota yang menghasilkan dampak untuk wilayah tersebut. Faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota terbagi 2, yaitu faktor pendorong dan penarik. Faktor pendorongnya bisa polusi, kemacetan, kriminal, tidak ada ruang terbuka hijau sehingga penduduk tidak nyaman untuk tinggal. Kemudian faktor penariknya ada fasilitas umum untuk olahraga, hiburan, seni budaya yang dapat dikunjungi penduduk. Kemudian ada juga faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota, seperti relationship, interrelation, interaction, dan integration. Oke. Wujud interaksi keuangan desa kota dalam kehidupan sehari-hari, seperti pergerakan barang hasil pertanian dari desa ke kota, pergerakan gagasan dan informasi, terutama dari kota ke desa. Dampak positifnya ada juga, yaitu untuk desa, produktivitas desa semakin meningkat. Sedangkan untuk kota, tercukupinya kebutuhan bahan pangan bagi penduduk perkotaan yang sebagian besar berasal dari daerah pedesaan, seperti sayuran, buah-buahan, beras, dan yang lainnya. Tapi ada juga dampak negatifnya, yaitu untuk desa perubahan tata guna lahan di pedesaan, dan untuk kota penduduk desa yang datang ke kota tanpa keahlian bisa menimbulkan permasalahan baru seperti lingkungan yang kumuh. Udah? Ada lagi? Udah, itu aja. Oke. Terima kasih Ananda Karen ya, yang sudah berani menyimpulkan. Jadi Bapak sedikit menyimpulkan dari itu. Ada tambahan lagi. Ada dampak perencanaan pembangunan. Nah, dampak perencanaan pembangunan tadi ya belum disebutkan. Jadi terhadap interaksi desa dan kota, terhadap masyarakat desa dan kota. Jadi ada 3 tadi. Ingat, aspek fisik, sosial, dan ekonomi. Jadi dampaknya aspek fisiknya apa? Penggunaan lahan, lingkungan hidup. Kemudian aspek sosialnya penduduk, tenaga kerja, dan masalah sosial. Yang ekonominya pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi. Oke, itu tambahan dari Bapak ya. Silahkan habis ini kita adakan evaluasi. Oke, semangat ya. Masih semangat? Oke, silahkan join di kuisisnya sudah di WA grup. Bapak kasih ininya. Silahkan join. Bapak ini dulu ya, screenshot ya. Kita evaluasi dulu ya di kegiatan ini ya. Udah join? Udah semuanya? Udah.
Oke, kelihatan? Kelihatan? Oke. Gimana anak-anak? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke, tunggu. Kok ini lagi mati internetnya? Oke. Son. Mulai ya. Untuk mempersingkat waktu ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari sekarang. Oke. Kedengaran suaranya? Oke. Jawab yang benar ya. Siti Aminah. Oke. Selamat kepada Maulana Saputra, ketua kelas kita hari ini luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu untuk ketua kelas kita. Iya, juara duanya Azmi, ketiganya Nazla. Oke, mantap. Oke ya. Hasil evaluasinya luar biasa, lumayan. Jadi sudah mulai paham lah, sudah mulai memahami interaksi desa dan kota. Nanti ada latihan lagi ya, nanti ada tugas mandiri. Jadi tugas mandiri itu adalah nanti setelah ini kalian Bapak minta untuk terjun langsung ke lapangan. Bukan terjun ini bebas, bukan ya, maksudnya ke masyarakat lah. Jadi tugasnya apa? Kalian cari di lingkungan sekitar kalian itu interaksi antara desa dan kota. Kemudian kalian foto. Bagus lagi kalian nanti wawancara. Bapak Ibu mohon maaf, itu dibikin video. Nanti itu tugasnya buat kalian, tugas mandiri ya. Nanti dikirim ke grup WA saja atau WA pribadi nggak apa-apa. Tapi yang LKPD tadi tetap di email Bapak ya. Nanti Bapak tunggu juga. Itu tugas mandiri. Nanti kalian di sekitar, nggak boleh tugasnya itu ke rumah Siti Aminah, misalkan Sawiti ke rumah Siti Aminah, nggak boleh. Di sekitar pasti ada interaksinya. Oh boleh, ini kan mungkin lingkungan yang kumuh atau tadi kan interaksi Bapak tinggalnya di mana Pak? Oh gini ya. Boleh wawancara, boleh foto saja nggak apa-apa. Kalau wawancara itu bentuk video itu lebih tinggi lagi nilainya. Itu tugas mandiri setelah nanti pembelajaran ini ya. 1 minggu ya, Bapak kasih waktu ya, bisa ya? Oke. Bapak. Terakhir,
kegiatan refleksi. Nah, Bapak minta kejujuran kalian. Pembelajaran kita pada pagi hari ini di mana sih kurangnya? Jadi buat Bapak juga nanti pembelajaran berikutnya di kelas yang lain juga apa yang harus Bapak perbaiki. Ya silakan, jujur saja, nggak apa-apa. Ayo, apa? Kalau sudah bagus, Pak, masa nggak ini? Nah, jadi kan terserah aja, berpendapat lah. Ayo, silakan. Ada? Harus ada. Bapak bajunya Pak itu jangan merah, coba warna putih. Atau gimana Pak nyanyinya lebih lama lagi, atau gimana ice breakingnya tadi ke apa namanya kurang lama gitu. Nah, Ice breakingnya kurang lama Pak. oh ternyata si Natasha ini suka nyanyi, ketahuan dia. Ya, ice breakingnya kita lamain lagi ya. Oke, nggak apa-apa. Ada lagi, kalau materi gimana materinya? Udah nggak panjang lagi kan? Kemarin kan udah. Materinya. Ya, apa? Ya. Sejauh nggak berani. Materinya udah jelas Pak. Oke, bagus. Terima kasih. Kalau video sudah, kemudian analisisnya. Oke, mungkin itu ya. Terima kasih. Kita ice breakingnya lebih semangat lagi ya. Tapi nanti pertemuan berikutnya Bapak minta Natasha deh yang nyanyi ya. Jangan Bapak lagi yang main ini. Oke. Terima kasih anak-anak Bapak. Sebelum berakhiri, Bapak mengingatkan untuk pertemuan berikutnya, materi berikutnya itu adalah negara maju dan berkembang. Oke, kita tidak lagi berada di desa kota. Sekarang sudah berakhir ya. Jadi pertemuan berikutnya nanti kita jalan-jalan ke Eropa. Ada yang mau ke Korea? Siapa yang mau Korea? Oh, Pak ya. mau. Ada yang pokoknya negara maju dan berkembang. Nanti kita bahas ya. Itu akan lebih sangat menarik. Oke. Mungkin itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak ya anak-anak ya. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Kalau keluar rumah tetap pakai masker ya. Walaupun ini. Mudah-mudahan kita doakan semoga bulan Januari kita PTM-nya full ya. Sudah ini kan bosan kan daring kan? Okay. Ya bosan. Apalagi kita jarang eskul ya. Eskul musik udah ini ya, udah lama ya nggak eskul musik juga. Nah, ini di sini banyak nih yang pesertanya juga. Oke. Marilah kita sama-sama untuk mengakhiri kegiatan ini biar diberi keberkahan, biar diberi apa namanya? Berkah yang berlimpah lah. Selain kita mendapatkan ilmu, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, silakan sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Bapak. Berikutnya terima kasih. Ya silakan boleh. Dadah. Tetap semangat ya. Ya, sip. Semangat. Gelengan. Ya, bagus. Ya. Terima kasih, silakan. Keluaran kan? Ya, silakan. Foto dulu aja Bapak. Oh, mau foto. Mau foto ya? Oh ya, silakan. Oke. Foto. Oke, foto-foto. Ya, mumpung ada Pak Manan ya. Ya, oke. Silakan foto dulu. Ya, 1, 2, 3. Belum. 1 ada 2 Mesya mana? 1, 2 Mesya, tunggu Mesya. Mesya mana? Mohon maaf Pak Manan. Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih anak-anak. Terima kasih Pak Manan. Terima kasih Bapak. Ya, sip. Yuk. Silakan boleh Lip. Dah.